Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salat khairati was sa'adati daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 161, paragraf kedua. 161. Dan sifat takabbur ini mengisahkan semalam kisah penyakit hati, ada hiri dengki, takabbur, ujub, riya. Nah, takabbur ini tidak akan pernah keluar dari hatimu jika engkau mengetahui, memahami bahwa orang yang sebenarnya mulia itu yang mulia di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Banyak orang yang di sisi makhluk hina padahal mulia di sisi Allah. Satu dulu, kita harus paham mulia itu di sisi Allah. Dan masalah ini, masalah mulia di sisi Allah ini tergantung kepada al-khatimah, kesudahan dari kehidupan seseorang. Ciri orang itu dimuliakan Allah, kesudahannya. Husnul khotimah kah? Atau kadakah? Bila su'ul khatimah, berarti orang itu dihinakan Allah. Bila husnul khatimah, berarti dimuliakan oleh Allah. Nah, pertanyaannya siapa yang tahu? Mun kadada yang tahunya, berarti kita kadakawa mempunis orang itu mulia atau hina. Nah, itu. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Nah, kada tahu kita siapa yang husnul khatimah, siapa yang su'ul khatimah. Cuma kita berdoa itu aja. Jangan kada berdoa meminta lawan Tuhan supaya husnul khatimah. Sesudah 5 waktu dianggap wajib, walaupun kada wajib, cuma dianggap wajib. Maka jika engkau berpikir seperti demikian itu, niscaya. Nah, asal kita berpikir mulia di sisi Allah, apabila ketahuan mulianya waktu hendak mati, husnul khotimah atau kada. Asal itu kita berpikir, niscaya hatimu senantiasa akan takut dengan al-khatimah ini, kesudahanmu sendiri. Hendak menghinakan orang, kalau kusa orang yang dihinakan Tuhan, kesudahannya su'ul khatimah. Nah, maka sehingga engkau tidak berani membesarkan diri, dan engkau pun terpaksa membuat berandai-andai terhadap orang lain. Jadi kita siapa tahu inya yang husnul khatimah. Mun aku mudahanai, nah itu mudahanai, jangan juga mudah kayak pesimis gitu. Jangan juga mudah-mudahan. Nah gitu. Cuma siapa tahu orang itu husnul khatimah, inya yang mulia seorang kada. Nah, misal kayak itu. Walaupun sekarang ini engkau yakin bahwa engkau tadi alim, taat ibadah dan beriman kepada Allah Ta'ala, namun keadaan ini tidak menghalang kemungkinan berlakunya perubahan-perubahan pada i'tikad pendirianmu. Banyak saja orang yang sudah i'tikadnya kepada Allah, beriman dan Rasulnya, beriman sekalinya ampih beriman kepada Allah dan Rasul, pada suatu masa bisa saja berubah i'tikadnya itu yang akan datang. Jadi bisa saja perubahan-perubahan terjadi pada pendirianmu itu pada suatu masa yang akan datang. Karena Allah Ta'ala berkuasa merubah hati seseorang. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nah, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan kami dalam agamamu. Nah, itu. Dan ia Allah dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan dia Allah berkuasa pula menyesatkan saja yang Dia kehendaki. Orang cagar dibimbing oleh Allah sampai ke akhirat dalam keadaan selamat, cirinya bersifat pemurah.
pulang ciri orang yang bisa boleh jadi orang tadi sesat sampai ke akhirat tadi celaka, cirinya bersifat pamalar. Itu ciri di antara ciri. Itu pulang di antara ciri orang tadi husnul khotimah, hatinya mencintai orang-orang soleh, wali-wali Allah. Nah, di situ andak cintanya itu ciri husnul khotimah juga pulang ciri, walaupun ciri ini tadi kada pasti juga bang. Cuma beciri barang dulu. Walaupun mendung tak berarti hujan, cuma biasanya sebelum hujan ada mendung. Nah, ini tuh. Sangat banyak hadis celaan terhadap sifat hasad, takabur, riya dan ujub ini. Nah, banyak benar hadis yang menyatakan bahwa sifat hasad, takabur, riya dan ujub ini sangat tercela. Tetapi rasanya ujar Imam Al-Ghazali ini, cukuplah bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berhubungan dengan sifat-sifat tersebut. Ada satu hadis yang mencakup seluruh keburukan hasad, keburukan takabur, keburukan riya dan keburukan ujub. Cukup satu hadis ini sini yang akan datang nina. Nah, yaitu di mana Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu telah meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad beliau dari seorang laki-laki yaitu yang bernama Khalid bin Ma'dan yang pernah berkata kepada Muadz, ujar si Khalid tadi, hai Muadz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata rawi hadis tersebut Khalid bin Ma'dan, lalu Muaz menangis. Nah, jadi ujar si Khalid tadi kulihati si Muaz ini menangis, mbah ku takunin kayak itu, sehingga aku sangka ujar si Khalid tadi ia tidak dapat berhenti. Artinya pacang menangis belelewasan pinanya nih. Tetapi akhirnya ternyata si Muaz berhenti dari tangisannya imbah ditakuni pertanyaan tadi. Kemudian lalu Muaz berkata, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jasidin. Ya si Muaz tadi nih. Nah, wahai Muaz, jar Nabi ini, Nabi pulang yang berucap, wahai Muaz, jar Nabi, sebenarnya aku mau menceritakan kepada kamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti akan memberi manfaat akan engkau di sisi Allah. Maksud memelihara ini mampu bujur-bujur mengamalkan, pasti akan memberi manfaat kepada engkau di sisi Allah Ta'ala. Tetapi jika engkau menyia-nyiakan akan hadis ini dan tidak memeliharanya, artinya menganggap remeh kita, maka akan terputuslah hujjahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti. Arti hujjah di sini, kita hendak diazab oleh bubuhan malaikat, tapi kita kada kawa berpingkut kemana-mana, kada ada alasan untuk supaya terhindar dari azab tuh kada ada. Nah, kehilangan hujjah aja kita, kehilangan pegangan. Amun kita misalnya hendak dipukuli oleh malaikat, lalu kita kawa bakiau, ada yang dikiau, ada yang diandalkan, itu ada hujjah narenya. Nah, ini kada ada yang diandalkan lalu-lalu. Artinya segala sisi kita memang salah. Nah, itu kehilangan hujjah itu narenya. Jadi mun menyia-nyiakan hadis ini, lalu kita kada ta'amalkan hadis yang kayak ini, dari segala sisi kamu salah ya Nabi. Kada ada bisi hujjah lagi, kada ada yang diandalkan lagi. Ibaratnya mun dipukuli orang memang wajar itu nah. Wahai Muaz, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi ada 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian lalu diciptakan langit dan bumi. Dan ditentukan oleh Allah pada setiap langit seorang malaikat. Jadi mbah tuntung langit tadi diciptakan, nah satu malaikat, satu langit, satu malaikat yang menjaga nih. Ini malaikat khusus lah, lain malaikat yang penghuni langit lain lagi. Ya ada malaikat penghuni langit pertama, penghuni yang kedua ada juga. Ini khusus menjaga baisi wilayah kekuasaan di langit pertama. Nah itu seikong malaikatnya. Setiap langit seorang malaikat daripada mereka itu untuk menjaga pintu langit tersebut. Yang 7 malaikat tadi nih. Nah, lalu naiklah malaikat hafazah. Malaikat hafazah ini malaikat yang kulisit di awak kita aja ya.
Di mana ada kita, di situnya ada. Itu malaikat hafadzah sebenarnya. Nah, malaikat hafadzah ini naik ke atas langit membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai petang. Jadi si hamba ini seharian beramal amal baik. Nah, lalu setelah seharian beramal baik dibawa oleh malaikat hafadzah amalnya ke atas langit. Nah, amalan tersebut mempunyai nur bagaikan cahaya matahari terangnya. Jadi malaikat hafadzah itu membawa pian model kayak kagum. Malaikat hafadzah ini kagum melihat amalan si hamba ini tarang nang kayak matahari. Kan luar biasa sebenarnya. Kada kayak kunang-kunang tuh kayak matahari tarangnya. Sehingga apabila malaikat hafadzah yang membawa amalan hamba itu sampai ke langit yang pertama, mereka menganggap, ujar malaikat hafadzah ini kada betah lagi pang ini amalan luar biasa kayak matahari tarangnya, bahwa ujar malaikat hafadzah menganggap bahwa amalan itu baik dan sangat banyak. Baik benar dan sangat banyak pahalanya karena tarangnya kayak matahari. Sakali sampai bertemuan dengan penjaga malaikat pertama, lalu berkata malaikat penjaga langit yang pertama itu bagi malaikat hafadzah, ujar si malaikat penjaga yang pertama ini, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Nah, malaikat hafadzah ini sudah kayak tertipu, sudah dikiranya luar biasa. Sekali sampai ke penjaga malaikat pertama, hamput takan orang Matapura. Hamput takan kamu hanya itu, nah tawakakan itu orang hulu sungai, orang Matapura hamput takan. Nah, lempar aja orang Jakarta sana, lempar kamu hanya. Nah, akulah malaikat penjaga gibah. Nah, arti gibah itu mengupat, memandir orang dengan tujuan mahina akan. Sedangkan orang yang dipandir ini kadada di hadapan, tujuannya semata-mata mahina akan saja, bukan untuk mengambil contoh, mengambil iktibar kada. Nah, ternyata orang tadi rajin juga beramal, tapi ada penyakit sebuting katuju menggibah. Allah Ta'ala telah menyuruhku, ujar si malaikat penjaga langit pertama nih, supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengupat, yang menggibah orang lain dapat melintasi aku untuk terus naik ke atas langit yang kedua. Jadi ingat langit pertama aja sudah tabulik. Nah, jadi pas saya kita mulai inilah ya, kalau masing-masing terutama ulun ya, kalau masing-masing hendak berpandir itu berpikir dulu, ini urusannya apa, manfaatkah adakah ya kalau. Nah, itu. Kemudian datang pula malaikat hafadzah membawa amalan seorang hamba. Nah, ini pulang lain lagi kisahnya. Mereka malaikat hafadzah nih menganggap bahwa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berhasil melintasi langit yang pertama karena orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa menggibah orang. Rupanya berjaga benar lawan muntong nih, lalu berhasil melintas langit pertama. Jadi ujar malaikat hafadzah nih, bah ada betah lagi nih, langit pertama lolos kita. Nah, sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Ternyata berkata malaikat penjaga langit yang kedua itu, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, karena ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Nah, beramal rajin, baca surah Waqiah rajin, cuma supaya ini nih. Jadi kita tuh bila beramal jangan mencari keuntungan dunia. Dunia tuh menggiringnya sudah. Makanya paling selamat itu taslimnya kita urusan dunia. Gawi kalau memang sudah syariat gawi. Tapi kalau urusan hati taslim lawan Allah. Kalau urusan dunia, ya Allah, urusan dunia nih ulun menggawi sesuai syariat, sesuai kemampuan, sesuai prosedur yang berlaku. Nah, urusan hasil ulun serahkan kepada pian. Nah, itu jangan jadi tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama, sedangkan gawian kita gawian urusan amal ibadah, dijadikan tujuan mendapatkan urusan dunia, luput beneran itu. Ini nah, jaga takipai tamu hak kita seorang enak. Langit pertama lulus, langit kedua kada lulus.
Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintas aku untuk terus naik ke atas langit ketiga. Nah, dua sudah. Selain daripada itu, ia juga, nah tambahannya pulang. Selain daripada itu, ujar malaikat penjaga langit kedua, ia juga suka membesarkan diri di dalam majelis pertemuan. Maka akulah malaikat penjaga kebesaran. Pokoknya bila duduk di majelis pertemuan, musyawarah kah, apakah segala macam kah, rasa paharatnya harus pendapat seorang yang dipakai, harus seorang yang didengari. Nah ini. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang penuh dengan sinar dan cahaya. Oh, artinya lebih terang dari matahari. Sinar dan cahaya itu adalah sinar yang terbit dari pahala sedekahnya yang banyak, pahala sembahyangnya yang sunnah yang banyak, pahala dari puasa yang banyak. Nah, bersinar-sinar pahala sedekah, pahala sembahyang, pahala puasa. Maka para malaikat hafazah itu merasa heran melihat keindahan amalan tersebut. Malaikat hafazah ingin kagum melihat, ujar malaikat hafazah, luar biasa ini bisa wali kutub ini. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama, melintasi langit yang kedua, sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit yang ketiga itu, nah ujar yang penjaga langit yang ketiga, si malaikat, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Tabulik pulang di langit ketiga. Akulah malaikat takabbur. Jadi bersedekah banyak, puasa banyak, sembahyang sunnah banyak, tapi menghinakan lawan orang yang pamalar dihinakannya, mantangan seorang pemurah, orang pengulir beribadah dihinakannya. Ciri takabur itu menghinakan. Amun masih belum menghinakan, belum takabur lagi, masih ujub jajannya. Amun sudah menghinakan takabur tuh. Nah, Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang takabur dapat melintasiku. Nah, orang ini sangat suka membesarkan diri di dalam majelis orang banyak. Mengandalkan, menganggap harap dengan amal-amal ibadah yang ada di dirinya. Nah, ini kadakawa hilang penyakit takabur ini, sebenar-benar hilang kecuali bujur-bujur menghayati sifat 20 maka. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Nah, amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya si amal tadi ada suara tasbih. Oh, bergemuruh suara tasbih. Nang kaya penyangat di kita. Ada suara gemuruh sembahyang, suara gemuruh puasa, maka bersinar-sinar, maka gemuruh-gemuruh pulang. Nah, suara haji yang bergemuruh dan bersinar-sinar, dan suara umrah bergemuruh bersinar-sinar. Artinya ahli ibadah asli orang ini. Para malaikat hafazah berhasil membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat. Maka berkata malaikatnya juga, hamputakan kamu hanya ke belakangnya dan juga parutnya. Entah banyak lagi nih. Tawakakan kamu ambil, tawakakan ke belakangnya, ambil pulang amal itu, tawakakan ke parutnya. Makin lah malaikat ujub. Nah, arti ujub itu tali hati atau kada menyadari bahwa kelebihan yang ada di diri seorang ampun Allah. Nah itu ujub tuh. Ini pun gara-gara kada bujur-bujur belajar sifat 20. Kenapa ada ujub nih tuh? Nah, Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku. Jadi orang ujub ini kan bisa aja inya dalam rumah seorangan. Inya kada menampayakan amal ibadahnya ke orang lain. Kada ria, kada minta lihat, tapi merasa bangga lawan diri. Aku pang yang di kampung ini yang kawan menyembunyikan amal, ujub tuh. Aku pang di kampung ini yang kawan kada berkisah-kisah. Aku pang yang kawan di kampung ini yang kawan bersedekah orang kada tahu. Aku pang seorangan kayak itu. Hati ujub tuh.
Padahal bagus diwirnya ya kalau. Tapi karena inya kada bujur-bujur batamuan lawan Siti Nur Hidayati, nah lalu inya bersifat ujub. Siti Nur Hidayati maksud salah sambat kada menghayati sifat 20. Nah lalu inya ujub. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya, tali hati bahwa kelebihan itu ampun inya. Nah itu. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba sehingga mereka berhasil sampai ke pintu langit yang kelima. Seolah-olah amalan itu pengantin perempuan yang dihantar ke rumah suaminya. Maksudnya amalan itu berseri-seri. Oh, luar biasa amalannya. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima, sampai kelima sudah nah. Ujaran penjaga malaikat langit yang kelima, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya dan lemparkanlah di atas lehernya. Oh, tawakakan pulang diletakkan ke gulunya. Nah, hasad, arti hasad ini pahirian. Ia sangat hasad kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ini biasanya ini orang alim malah ini. Nah, orang ini alim jadi tuan guru di kampung Nintuh, kampung Kutub Utara. Oh sekalinya ada datang tuan guru yang lain alim lagi pada sahuran. Imbah Nintuh pulang pak ibadahnya ahli lagi pada seorang timbul hiri. Nah ini khusus nih biasanya kayak itu. Jadi hasad hiri ini memang tali Allah Ta'ala menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasad ini melintasi aku. Nah, termasuk juga kena orang yang berusaha sama itu tuh. Ini orang alim dengan orang alim juga behirian tuh pian. Nah orang berdagang dengan orang berdagang juga yang bahirian. Jadi hati-hati benar. Maka bila dagangan sama makin bertambah bahiriannya. Jadi hati-hati. Makanya supaya jangan bahirian, siapkan mental dulu. Nah, siapkan mental. Berdoa kita doakan mudahan tetanggaku yang berdagang sama lawan aku ini nah dipayuakan Tuhan. Kayak itu kita doakan, bujur-bujur mendoakan, jangan mudah kayak menggerigit mendoain itu. Mudahan ya. Salah nih. Nah, doakan mudahan inya sugih. Nah, itu supaya kita tahu kita nih hati ini penyakit atau kada. Amun doa celaka hari-hari kayak apa? Maka mun kita asal bujur-bujur mendoakanlah murni dari hati. Jadi kita mudahan sugih, mudahan payuk kita yang didahulukan Tuhan sugih dan payuk. Nah, mun kayak itu aku aja supaya aku dulu sugih dan payuk, ada ikhlas narannya. Nah, lalu secara bersalah ya kalau kita nih. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Bagi amal itu ada cahaya dari jihadnya, dari puasanya. Nah, malaikat hafazah berhasil membawa amalannya itu sehingga sampai ke langit yang ke-6. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang ke-6 tersebut, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, karena ia tidak belas kasihan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang terkena. Kada pamarasa ahli ibadah orangnya alim pamurah. Arti pamurah di sini pamurah lawan awak tuh nak tujuh ibadah kada pengulir aja kita, tapi kada pamarasan, kada bersifat kasih sayang. Ada orang menyindir ji ya nya haji pangurangnya kan tadi haji tadi ya kalau ji ya ulun ni ji ai curhat nih. Ulun ni ji ai lawas pang sudah semingguan ini namakan kada bayiwak bagus tuh aja. Mahimatnya mah tuh aja. Han, mahimat aja. Padahal orang bapak ada supaya diberi duit nukar iwak ni mahimat aja sih. Bagus tuh mahimat tuh kan makasugih gitu aja kan nukar iwak aja. Nah, ya kalau artinya kada pamarasan aja kita. Bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Nah, akulah malaikat rahmat Yersiden. Nah, malaikat rahmat menunggu langit yang ke-6. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasi aku. Ada pemarasan.
Kemudian naik pula malaikat hafazah. Nah, ini lain lagi terakhir. Nah, membawa amal seorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, napakah. Napakah itu ungkus di kita, ungkus bini, ungkus anak. Itu pahala juga itu. Jihad dan wara. Nah, wara itu berhati-hati benar supaya jangan tergawi maksiat, supaya jangan menzalim orang. Wara narannya. Supaya jangan makan yang haram. Hati-hati benar. Wara narannya itu. Maksudnya bunyi zikir. Jadi amalannya berdatang tuh berzikir bunyinya. Seperti zikirnya tadi seperti bunyi lebah menggaung-gaung di kita. Dan bagi amal itu pun ada cahaya seperti cahaya matahari juga. Dan naiklah bersama dengan amalan itu 3.000 orang malaikat yang mengangkut. 3.000 orang malaikat yang memboyong amalannya tadi. Amalan sidin tadi nih. Yang si haji tadi nih. Nah, mereka telah berhasil membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ke-7. Kenapa sampai kayak itu? Luar biasa, karena amalan-amalannya itu banyak benar. Sampai 3.000 malaikat yang mengangkut. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit yang tersebut yang ke-7, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula akan ke seluruh anggota badannya. Artinya bujur-bujur dihinyik dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir. Nah, zikir di sini bermakna mencari sebutan. Nah, artinya akulah malaikat yang menjaga orang yang ke-7 pepelir. Tapi pepelir lah. Salah dengar, pendengarku palir ya lain. Pepelir. Apa tuh naranya? Ada paham ulun nah. K7 masyhur. Nah, K7 benar masyhur, hati-hati. Satu mat bila ada ibadah di kudak. Nah, kudak tuh bahasa bahari pulang dipoto. Upload ke IG, ke Facebook, ke mana-mana kah? K7 populer tadi, Bang. Aku jar malaikat populer. Yaitu seorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain, garis miring supaya terkenal. Nah, bagus saya amalannya cumanya hendak supaya terkenal. Nah, hati-hati benerin itulah. Makanya jalur-jalur supaya kita terkenal tuh ditutup aja dulu. Siapa tahu nafsu ngumpet di situ. Nah, amun orang mengenal itu urusan orang. Kita jangan hendak. Aku akan menghalangi amalan orang yang riya dari sampai kepada Tuhannya. Nah, jadi orang yang ke-7 hendak terkenal tuh bahasa gaulnya ya riya. Riya. Macam-macam ya alasannya. Aku ini beri contoh nah hamjah. Nah, alasan. Nah, riya ini pun kada kawa hilang. Selama kita masih bakawan dengan riya irawan, kada harapan hilang. Artinya harus bakawan dengan orang soleh yang paham di bidang sini. Hanya hilang riya itu. Ia beramal bukan mencari keridaan Allah. Nah, kada bujur-bujur memujurkan tujuan di dalam beramal, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat di hati para fuqaha, orang-orang ahli fikih, para ulama, dan supaya disebut di kalangan para ulama, dan supaya masyhur namanya di segala tempat. Nah, Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riya ini melintasi aku, karena senantiasa amalan yang tidak ikhlas. Nah, jadi ciri kada ikhlas ya riya. Nah, pagarang ikhlas bujur tujuan beramal, bujur pandangan waktu beramal. Ternyata tujuannya kada bujur mengharap ridha Allah. Nah, maka amalan yang tidak ikhlas adalah riya, dan Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan orang yang riya. Nah, ini malaikat seorang pada berdahulu. Kemudian maka orang-orang bahari itu pian mana happy benar urusan amal nih. Kayak apa caranya supaya orang jangan tahu. Itu orang bahari. Cakai bersedekah itulah. Misal 10.000 di Cilingan orang melihat, karena diasai sidin pulang 10.000 yang orang kada melihat. Nah, supaya bila ini riya, ada yang kada riya sangkut. Maka itu caranya. Sembahyang 2 rakaat di masjid, 2 rakaat. Banyak orang melihat,
Kadang di rumah sembahyang pulang sini 2 rakaat menyamai tadi. Nah, itu. Kemudian naik pula malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam dari perkara-perkara yang tidak berguna. Artinya orang ini kayak siput di pais, pendiam benar. Nah, kada mau bepandir, yang di pandirnya alhamdulillah. Napa cil aja? Allahu akbar aja sih. Kemana cil aja? Subhanallah aja sih. Dan banyak berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para penjaga 7 petala langit. Nah, ini luar biasa. Malaikat ke-7 penjaganya tadi itu usung lawan amalan ini sehingga mereka melintasi segala halangan. Penjaganya langsung membawa apa ada dan sampai kepada hadrat Allah Ta'ala. Jadi yang menyampaikan, membawa, mengusung amal ibadah kita, penjaga malaikat ke-7-7-nya nintuh. Bila nintuh yang membawa sampai ke Allah Ta'ala tuh. Nah, para malaikat itu berhenti di hadapan Allah Ta'ala dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya. Nah, pinanya pindah bagus sudah ya kalau. Nah, hati-hati dengarin. Kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku, ujar Allah Ta'ala nih. Dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Nyawa malaikat yang bujur hai, pinawani berbentak-bentak malaikat hafadzah. Nah, sekarang membawa ke aku berhasil ini, tapi aku yang sebujur-bujur tahu hatinya. Mun nyawa melihat jahir aja hanya. Nah, ia sebenarnya tidak menghendaki akan aku dengan amalannya tersebut. Inya beramal kada bujur-bujur ilahi anta maksudi. Nah, ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripada aku. Oleh karena itu, maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Nah, padahal luar biasa sudah nih. Makanya membujurakan ikhlas itu penting benar, wajib hukumnya. Membujurakan tujuan waktu beramal, membujurakan pandangan waktu beramal, membersihi ikhlas dan kadada mata pelajaran kecuali bujur-bujur memahami sifat 20 dan pengembangannya tasawuf. Nah, itu sampai sudah ke Allah Ta'ala, Jalla Ta'ala, aku juga yang tahu sebujur-bujur hatinya. Lalu para malaikat tadi berkata, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Amun pian malaknat wahai Allah, maka kami bertujuh pun 4 tejo malaknat. Nah, lalu malaknatlah akan dia oleh 7 malaikat petala langit tadi dan seisinya. Jadi seluruh malaikat 4 jua malaknat lalu orang nintuh. Padahal di dunia tadinya terkenal ulama, terkenal alim, terkenal ahli ibadah. Nah, makanya cocok aja Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali madahilah dalam kitab Hidayatus Salikin. Ini kitabnya Bidayatul Hidayah ya, kalau yang menerjemahnya Syekh Fahmi Zamzam. Nah, kalau Hidayatus Salikin yang menerjemahnya Syekh Abdul Samad Palimbang. Di awal-awal itu dibadahkan ciri orang yang su'ul khotimah, yang tadi nih yang ditolak Tuhan nih. Maksudnya su'ul khotimah tuh inya ma'abayakan pelajaran tasawuf. Ma'abayakan pelajaran tasawuf. Kita jangan sekali-kali ma'abayakan pelajaran tasawuf, apalagi sampai tak pengaruh. Ada orang memadahkan tasawuf itu bukan ajaran dari Nabi, karena kada ada di zaman Nabi. Hati-hati, tasawuf itu yang penting benar, pengembangan tauhid. Nah, bahkan bila kita percaya dengan pelajaran tasawuf, ujar Syekh Abdul Samad Palimbang di situ ditulis dalam kitab Hidayatus Salikin lah, dan kitab Syiarus Salikin, at-tasdiqu bi ilmina hadza wilayatun sugra. Orang yang sudah membenarkan dengan ajaran-ajaran tasawuf, kawa dipadahkan wali kecil sudah. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.